Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vinulia Wahyu dengan NIM 2019-310284. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2019-310751. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Reska Melina Bluginting dengan NIM 2019-310755. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Jarli Nurga Rizky dengan NIM 2019-310756. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Septiana Dewi dengan NIM 2019-310757. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Ciprian dengan NIM 2019-310763. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Putri dengan NIM 2019-310764. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan melakukan audit laporan keuangan. Tujuan audit sendiri adalah untuk memberikan pendapat auditor kepada para pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Fokus utama dalam melakukan audit laporan keuangan adalah pada bagian menekankan mengeluarkan pendapat tentang laporan keuangan. Nah, untuk perusahaan publik yang lebih besar, auditor juga menerbitkan laporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor sendiri mengumpulkan bukti untuk mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan efektivitas pengendalian internal. Setelah itu, mereka menerbitkan laporan audit yang sesuai. Jika auditor yakin bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar atau tidak dapat mencapai kesimpulan tentang bukti yang tidak cukup, atau auditor sendiri bertanggung jawab untuk memberitahu para pengguna melalui laporan auditor. Setelah penerbitannya, jika fakta menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar, seperti pada kasus Satyam, auditor mungkin harus menunjukkan kepada pengendalian atau badan pengatur bahwa audit telah dilakukan dengan cara yang tepat dan auditor mencapai kesimpulan yang wajar. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama ada memahami tujuan dan tanggung jawab audit sendiri. Yang kedua, membagi laporan keuangan ke dalam siklus laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Mengenai responsibilitas manajemen atau tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat, memelihara pengendalian internal yang memadai, dan membuat representasi yang adil dalam laporan keuangan terletak pada manajemen daripada yang dengan auditor. Karena mereka menjalankan bisnis setiap hari, manajemen perusahaan tahu lebih banyak tentang transaksi perusahaan dan aset, kewajiban, dan ekuitas terkait daripada auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor tentang hal-hal ini dan pengendalian internal terbatas yang diperoleh selama audit. Laporan tahunan dari banyaknya perusahaan publik mencakup pernyataan tentang tanggung jawab manajemen dan hubungannya dengan kantor akuntan publik. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian atau asersi dalam laporan keuangan, disertai dengan hak istimewa untuk menentukan penyajian dan pengungkapan mana yang dianggap perlu. Jika manajemen bersikeras pada pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, auditor dapat mengeluarkan pendapat tidak wajar atau wajar dengan pengecualian atau menarik diri dari perikatan. Dalam menandatangani pernyataan tersebut, manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan. Laporan manajemen International Business Merchandise Corporation. Laporan manajemen
dalam internal business machines corporation dan anak perusahaan. Tanggung jawab manajemen untuk informasi keuangan, tanggung jawab atas integrasi, tanggung jawab atas integritas dan objektivitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tahunan berada di tangan manajemen IBM. Laporan keuangan yang terlampir telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat dengan menerapkan estimasi dan pertimbangan tertentu sebagaimana yang disyaratkan. IBM sendiri mempertahankan struktur pengendalian internal yang efektif. Ini terdiri dari sebagian peraturan organisasi dengan garis tanggung jawab dan pendelegasian wewenang yang jelas, dan sistem dan prosedur kontrol yang komprehensif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor. Standar audit menurut ICPA atau The American Institute of Certified Public Accountant menyatakan bahwa tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk yang pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu untuk melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana disyaratkan standar auditing yang sesuai dengan temuan auditor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah saji material versus imaterial. Tingkat materialitas diukur dari kemungkinan salah saji atas laporan keuangan untuk mempengaruhi atau bahkan mengubah keputusan pengguna laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas telah dipenuhi. Sedangkan untuk menemukan semua salah saji yang tidak material memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak sejalan dengan prinsip cost benefit. Ada kepastian yang layak. Kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut, di mana laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep ini menunjukkan bahwa auditor bukanlah penjamin atau pemberi garansi atas kebenaran laporan keuangan. Jadi, kemungkinan salah saji yang material tidak ditemukan dapat terjadi. Auditor bertanggung jawab atas keyakinan yang wajar tetapi tidak mutlak karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar bukti audit dihasilkan dari pengujian sampel populasi yang seperti piutang atau persediaan. Pengambilan sampel pasti mencakup beberapa risiko yang tidak terungkapnya salah saji material, juga area yang akan diuji, jenis, luas, dan waktu pengujian tersebut, serta evaluasi hasil pengujian pasti memerlukan pertimbangan auditor yang signifikan. Bahkan dengan itikat yang baik dan integritas, auditor dapat membuat kesalahan dalam penilaian. Yang kedua, ada auditor mengandalkan bukti audit yang persuasif, karena penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks yang melibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan seringkali tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor. Pembelaan auditor jika salah saji yang material tidak terungkap adalah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing. Baiklah, saya Reska Meina Berginting dengan NIM 2019-310755 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai skeptisisme profesional. Nah, standar audit mengharuskan audit ini dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material dan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, untuk mencapai hal ini, audit itu harus direncanakan dan dilakukan dengan sikap skeptisisme profesional dalam semua aspek perikatan dengan mengakui kemungkinan bahwa suatu salah saji itu dapat terjadi terlepas dari pengalaman auditor sebelumnya dengan integritas dan kejujuran manajemen, klien, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, di mana arti dari skeptisisme profesional ini yaitu sikap yang selalu mempertanyakan
dan melakukan evaluasi bukti audit itu secara kritis. Nah, ada aspek skeptisisme profesional. Nah, skeptisisme profesional ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah pikiran yang bertanya, dan yang kedua penilaian kritis terhadap bukti audit. Nah, auditor itu ingin percaya bahwa organisasi yang mereka terima ini sebagai klien itu memiliki integritas yang tinggi dan jujur, sehingga mempertahankan pikiran bertanya membantu auditor itu untuk mengimbangi bias alami untuk ingin mempercayai kliennya. Nah, ketika auditor ini memikul tanggung jawab untuk mempertahankan pikiran dalam bertanya-tanya dan mengevaluasi bukti secara kritis ini, itu mereka secara signifikan itu akan mengurangi kemungkinan kegagalan audit selama melakukan audit. Lalu selanjutnya itu ada elemen skeptisisme profesional. Nah, dalam lingkungan audit, auditor ini terkadang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka hanya menerima klien yang dapat mereka percayai dan yang memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, seringkali sulit bagi auditor untuk menerima kemungkinan bahwa bahkan klien mereka ini mungkin tidak memiliki kompetensi atau mungkin mencoba menipu mereka selama keseluruhan proses audit. Nah, terlepas dari keterbatasan ini, itu auditor perlu bekerja untuk mengatasi bias penilaian ini, dan mereka juga perlu terus untuk diingatkan kembali tentang pentingnya mempertahankan skeptisisme profesional yang tepat. Nah, penelitian akademis tentang topik skeptisisme profesional ini itu menunjukkan ada 6 karakteristik skeptisisme. Yang pertama ada pola pikir yang mempertanyakan, di mana maksudnya ini itu kecenderungan untuk bertanya dengan sedikit keraguan oleh auditor. Nah, yang kedua ada penangguhan penilaian. Nah, di mana ini artinya menahan penilaian sampai bukti yang benar-benar itu tepat untuk diperoleh. Nah, yang ketiga itu ada mencari pengetahuan. Maksudnya itu keinginan auditor untuk menyelidiki di luar yang jelas dengan keinginan untuk menguatkan bukti-bukti yang ada. Nah, yang keempat itu ada pemahaman interpersonal. Artinya itu pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang itu dapat mengarahkan mereka untuk memberikan informasi yang bias atau menyesatkan. Lalu yang kelima ada otonomi. Atau pengarahan diri, kemandirian moral, dan keyakinan untuk memutuskan sendiri daripada menerima klaim dari orang lain. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada harga diri, yaitu kepercayaan diri untuk menolak bujukan dan menentang asumsi atau kesimpulan dari orang lain. Nah, kesadaran 6 elemen ini selama perikatan audit itu dapat membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mempertahankan tingkat skeptisisme profesional yang sesuai. Nah, mengajukan pertanyaan yang tepat dan menyelidiki lebih lanjut dengan pertanyaan lanjutan sampai auditor puas dengan tanggapannya itu sambil waspada terhadap perilaku yang tidak biasa dari responden, itu mereka juga menjawab pertanyaan, dapat membuat perbedaan antara mendeteksi dan gagal mendeteksi salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian profesional. Nah, ada 5 elemen kunci dari proses penilaian profesional. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Nah, poin pertama ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dengan menganalisis seksama situasi dan efek potensial pada audit yang mengarah pada analisis yang salah dan penilaian yang tidak tepat. Nah, dalam mengidentifikasi masalah utama yang harus ditangani dan menggabungkan perspektif tentang hal-hal penting lainnya, pertimbangan yang perlu dievaluasi. Nah, keduanya ini merupakan bagian dari langkah awal dalam pengembangan kesimpulan yang tepat. Sebagai bagian dari langkah ini, auditor itu mempertimbangkan dampak dari masalah pada laporan keuangan, tingkat kerumitan dan ketidakpastian yang melingkupi masalah tersebut, dan dampaknya juga terhadap prosedur audit yang direncanakan. Yang kedua yaitu
menentukan fakta dan informasi, dan identifikasi literatur yang relevan. Nah, dengan masalah yang telah diidentifikasi tadi, auditor berusaha memahami fakta yang relevan dan informasi yang tersedia mengenai masalah tersebut. Nah, ini mungkin termasuk memperoleh fakta dan informasi tentang masukan dan asumsi kunci untuk suatu transaksi, peristiwa, atau situasi melalui diskusi dengan personil klien yang mengetahui situasi tersebut. Nah, ketika mengumpulkan fakta dan informasi, auditor harus waspada terhadap informasi lain yang mengkonfirmasi atau bertentangan dengan fakta dan informasi tersebut. Selain mengevaluasi sumber informasi tersebut, untuk mengevaluasi pengaruh masalah tersebut terhadap audit atas laporan keuangan, auditor juga harus mempertimbangkan standar dan aturan akuntansi dan auditing yang relevan dengan masalah tersebut. Semakin banyak yang dipelajari tentang fakta dan keadaan seputar masalah tersebut, auditor dapat menentukan bahwa ahlinya diperlukan untuk membuat pertimbangan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis dan mengidentifikasi alternatif yang potensial. Menganalisis masalah berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan dari literatur alternatif yang relevan diidentifikasi. Sebagai bagian dari analisis tersebut, auditor mempertimbangkan sejumlah faktor seperti apakah dia memahami dan substansi transaksi atau peristiwa. Apakah literatur alternatif yang relevan telah diterapkan secara konsisten oleh klien untuk situasi yang serupa, dan apakah auditor telah mampu menguatkan fakta dan asumsi yang penting untuk analisis. Dan yang terakhir, apakah auditor itu telah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam fakta dan informasi yang diperoleh. Yang keempat yaitu buat keputusan. Setelah analisis dan fakta informasi selesai, auditor menetapkan pertimbangan untuk membuat keputusan. Nah, analisis dapat mengidentifikasi hanya satu tanggapan yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, atau mungkin menyimpulkan bahwa ada beberapa tanggapan yang dapat dibuat secara wajar dalam situasi tersebut yang mengharuskan auditor untuk mengidentifikasi alternatif mana yang paling baik untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah membuat keputusan, auditor harus mengevaluasi proses penilaian untuk menentukan bahwa semua aktivitas utama dalam proses penilaian telah dilakukan dengan tepat. Mengingat semua informasi yang diperoleh untuk transaksi penjualan yang tidak biasa, auditor akan menentukan apakah penyertaan transaksi tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya yaitu siklus laporan keuangan. Audit dilakukan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen atau komponen yang lebih kecil. Nah, pembagian ini membuat audit lebih mudah dikelola dan membantu dalam penugasan kepada anggota tim audit. Pembagian audit ini ada beberapa cara, salah satunya yaitu pendekatan memperlakukan setiap saldo akun pada laporan sebagai segmen yang terpisah. Nah, segmentasi yang seperti ini biasanya tidak efisien karena akan menghasilkan audit yang independen atas akun-akun yang terikat erat seperti persediaan dan harga pokok penjualan. Cara umum membagi audit yaitu memperhatikan jenis atau pengelompokan transaksi saldo akun yang terikat erat dalam segmen yang sama. Ya, nah ini disebut dengan pendekatan siklus. Misalnya penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, pembebanan piutang tak tertagih merupakan 4 golongan transaksi yang menyebabkan piutang usaha meningkat ataupun menurun. Nah, ini 4 transaksi ini akan masuk pada siklus penjualan dan penagihan. Ada beberapa siklus lainnya dalam segmentasi audit ini.
yaitu yang pertama siklus penjualan dan pengumpulan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus akuisisi dan pembayaran kembali modal, siklus penggajian dan personalia, dan siklus inventari dan pergudangan. Selanjutnya yaitu pendekatan siklus ke segmentasi audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab untuk audit. Yang kedua yaitu membagi laporan keuangan ke dalam siklus. Yang ketiga, ketahui manajemen pernyataan tentang laporan keuangan. Yang keempat itu ketahui audit umum dalam pengelompokan transaksi akun dan pengungkapan. Yang kelima yaitu ketahui audit khusus dalam pengelompokan transaksi akun dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu hubungan antar siklus transaksi. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal, biasanya terbentuk dari uang tunai. Nah, dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk memperoleh bahan mentah, aset tetap, serta barang dan jasa terkait untuk menghasilkan persediaan. Nah, ini masuk dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya yaitu uang tunai juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja untuk alasan yang sama. Nah, ini masuk dalam siklus penggajian dan siklus personalia. Selanjutnya yaitu akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia memiliki sifat yang serupa, tetapi fungsinya ini cukup berbeda untuk membenarkan siklus yang terpisah. Nah, hasil dari gabungan kedua siklus tersebut yaitu persediaan atau inventory and warehousing cycles. Nah, pada titik selanjutnya, persediaan dijual dan penagihan dihasilkan siklus penjualan dan penagihan. Nah, ini menandakan bahwa siklus-siklus tersebut berhubungan. Nah, cara ini juga sama pada perusahaan jasa, di mana akan ada tagihan dan penagihan meskipun tidak ada persediaan. Nah, siklus transaksi ini adalah cara penting untuk mengatur audit. Untuk sebagian besar auditor, memperlakukan setiap siklus secara terpisah selama audit akan lebih memudahkan. Meskipun auditor itu perlu mempertimbangkan keterikatan antar siklus tersebut, dan mereka biasanya memperlakukan siklus secara independen sejauh praktek untuk mengelola audit yang kompleks dan efektif. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu menetapkan tujuan audit, di mana auditor melakukan audit laporan keuangan menggunakan pendekatan siklus dengan melakukan pengujian audit atas transaksi yang membentuk saldo akhir. Nah, auditor telah menemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan audit, yaitu dengan memperoleh beberapa kombinasi jaminan untuk setiap kelas transaksi dan untuk saldo akhir dalam akun terkait. Tujuan audit ada 3. Yang pertama yaitu tujuan audit terkait transaksi atau Transaction Related Audit Objective, di mana tujuan ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sudah dicatat dengan tepat. Misalnya nih, terdapat tujuan terkait penjualan, atau bisa juga terkait dengan retur dan tunjangan penjualan. Yang kedua yaitu tujuan audit terkait saldo atau Balance Related Audit Objective, di mana tujuan ini untuk memastikan saldo suatu akun. Misalnya terdapat tujuan khusus terkait saldo akun piutang, atau bisa juga terkait saldo utang usaha. Yang ketiga yaitu tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan atau Presentation and Disclosure Related Audit Objective, di mana tujuan ini untuk penyajian dan pengungkapan informasi atas laporan keuangan. Misalnya terdapat tujuan khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang dan wesel bayar. Ya baik, selanjutnya yaitu tujuan audit terkait saldo. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara tujuan audit terkait saldo dengan tujuan audit terkait transaksi.
Perbedaan yang pertama terdapat pada tujuan audit yang terkait saldo hanya diterapkan pada saldo akun piutang usaha dan persediaan saja. Nah, perbedaan yang kedua, terdapat 6 tujuan pada tujuan audit terkait transaksi, sedangkan pada tujuan audit terkait saldo terdapat 8 tujuan. Terdapat 8 tujuan audit terkait saldo, antara lain yang pertama yaitu eksistensi, artinya jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua yaitu kelengkapan, artinya jumlah yang ada telah tercantum. Yang ketiga yaitu keakuratan, artinya jumlah yang tercantum telah dinyatakan benar. Yang keempat yaitu klarifikasi, artinya jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima yaitu cut off, yang artinya transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam yaitu hubungan yang rinci atau detail tie-in, yang artinya rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total buku besar. Yang ketujuh yaitu nilai yang dapat direalisasi, artinya aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang tujuan audit terkait transaksi. Nah, perlu diketahui, tujuan audit terkait transaksi itu ada dua. Yang pertama ada tujuan audit umum dan yang kedua ada tujuan audit khusus. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada tujuan audit umum. Nah, yang pertama itu ada occurrence atau kejadian. Nah, tujuan ini merupakan yang berkaitan dengan apakah transaksi yang dicatat itu memang betul-betul terjadi atau memang betul-betul ada. Nah, tujuan ini merupakan mitra auditor untuk asersi manajemen yang terjadi tentang kejadian untuk kelas transaksi. Yang kedua ada completeness atau kelengkapan. Nah, di mana tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dimasukkan ke dalam jurnal benar-benar telah dimasukkan. Nah, jadi itu kita kayak suatu kelengkapan yang memang betul-betul harus diperiksa. Nah, tujuan ini itu lawan dari asersi manajemen yang mengenai tentang kelengkapan untuk golongan transaksi. Nah, selanjutnya ada posting and summarization atau posting dan peringkasan. Nah, tujuan ini berkaitan dengan akurasi transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke catatan pembantu dan ke dalam buku besar. Nah, merupakan ini bagian dari asersi akurasi untuk kelas transaksi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi atau classification yang merupakan transaksi yang termasuk di dalam jurnal klien. Nah, tujuannya itu untuk membahas apakah transaksi tersebut sudah sesuai atau sudah masuk ke akun-akun yang memang yang telah ditetapkan. Nah, oke, baik rekan-rekan, yang tadi saya menjelaskan tentang tujuan audit umum, sekarang saya akan masuk ke tujuan audit khusus. Nah, setelah tujuan audit umum itu ditentukan, maka tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi yang material itu dapat dikembangkan. Setidaknya dalam satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi harus disertakan pada setiap tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tujuan audit terkait saldo spesifik. Tujuan audit terkait saldo spesifik yaitu setelah tujuan audit umum terkait saldo ditentukan, tujuan audit spesifik terkait saldo untuk setiap saldo akun pada laporan keuangan dapat dikembangkan setidaknya satu tujuan audit khusus yang terkait dengan saldo, kecuali auditor yakin bahwa tujuan audit umum yang terkait dengan saldo tidak relevan atau tidak penting untuk saldo akun yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya ada 4 fase audit laporan keuangan. Fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Untuk setiap
audit tertentu, ada banyak cara di mana auditor dapat mengumpulkan bukti untuk memenuhi tujuan audit keseluruhan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Dua pertimbangan utama mempengaruhi pendekatan yang dipilih auditor. Yang pertama adalah bukti yang cukup dan tepat harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti harus diminimalkan. Lalu fase 2, lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Sebelum auditor dapat membenarkan pengurangan resiko pengendalian yang dinilai yang direncanakan ketika pengendalian internal diyakini efektif, mereka harus terlebih dahulu menguji efektivitas pengendalian. Prosedur untuk jenis pengujian ini biasanya disebut sebagai tes kontrol. Auditor juga mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi, proses yang disebut sebagai pengujian substantif atas transaksi. Fase 3 yaitu melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rincian saldo. Ada dua kategori umum dari prosedur fase 3. Prosedur analitis yang terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Ketika prosedur analitis digunakan sebagai bukti untuk memberikan keyakinan tentang saldo akun, prosedur tersebut disebut sebagai prosedur analisis substantif. Pengujian rincian saldo, prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo dalam laporan keuangan. Pengujian rincian saldo akhir sangat penting untuk pelaksanaan audit karena banyak bukti diperoleh dari sumber pihak ketiga, oleh karena itu dianggap berkualitas tinggi. Fase 4, selesaikan audit dan keluarkan laporan audit. Setelah auditor menyelesaikan semua prosedur untuk setiap tujuan audit dan untuk setiap akun laporan keuangan dan pengungkapan terkait, informasi yang diperoleh perlu digunakan untuk mencapai kesimpulan keseluruhan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang sangat subjektif ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional auditor. Ketika audit selesai, CPA harus mengeluarkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tujuan audit terpenuhi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo. Perbandingan kedua tabel di atas menggambarkan tumpang tindih yang signifikan antara tujuan audit yang terkait dengan transaksi dan yang terkait dengan saldo. Hak dan kewajiban adalah salah satu asersi terkait saldo tanpa asersi terkait transaksi serupa. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan terkait erat dengan tujuan audit terkait saldo. Auditor sering mempertimbangkan tujuan audit penyajian dan pengungkapan ketika menangani tujuan audit terkait saldo. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Untuk melakukan ini, auditor mengikuti proses audit yang merupakan metodologi yang didefinisikan dengan baik untuk mengatur audit, untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup dan sesuai, dan bahwa semua tujuan audit yang diperlukan telah ditentukan dan terpenuhi. Selanjutnya ada tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama berlaku untuk tujuan audit terkait saldo, berlaku sama untuk tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Tabel berikut mencakup asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan, penyajian umum dan pengungkapan terkait tujuan audit, dan tujuan audit spesifik untuk wesel bayar Hillsborough Hardware Corporation. Baik, tabel pertama ada pernyataan manajemen tentang penyajian dan pengungkapan. Tabel selanjutnya ada penyajian umum dan terkait pengungkapan tujuan audit, lalu ada tabel terakhir yaitu tentang penyajian dan pengungkapan spesifik tujuan audit yang diterapkan pada wesel bayar. Yang pertama ada kejadian dana hak serta kewajiban, yaitu wesel bayar sebagaimana dijelaskan dalam catatan kaki ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Yang kedua ada kelengkapan, di mana semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan wesel bayar termasuk dalam catatan kaki laporan keuangan. Yang ketiga ada akurasi penilaian.
pengungkapan catatan kaki yang terkait dengan wesel bayar adalah akurat. Lalu yang keempat ada klasifikasi dan pemahaman, di mana wesel bayar diklasifikasikan dengan tepat untuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta pengungkapan laporan keuangan terkait yang dapat dipahami.